teman-teman, perkenalkan nama saya Fridoli Koko Putri. Baik, di video kali ini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok I yang akan membahas tentang kesulitan belajar. Oke teman-teman, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternalnya itu faktor yang disebabkan dari luar diri, yang disebabkan oleh mungkin dari gangguan yang disebabkan saat dia belajar, banyak bisikan dari luar atau gangguan dari luar yang membuatnya tidak fokus dalam belajar. Nah, kalau yang kedua, faktor internalnya itu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang mungkin dia merasa malas. Nah, dari malas itu yang berlarut-larut yang membuatnya sulit untuk memahami sebuah materi dalam sebuah pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemateri pertama. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Halo, perkenalkan nama saya Maria Avelina Doang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Di antaranya itu yaitu tentang kesulitan belajar akademik. Jadi kesulitan belajar akademik di sini merupakan suatu kondisi yang secara signifikan menghambat proses pada peserta didik. Nah, jadi kesulitan belajar di sini merujuk pada 3 jenis kesulitan. Yang pertama itu ada kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan juga kesulitan belajar dalam menghitung. Jadi faktor yang menghambat atau faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini, yang pertama itu dari gen, yang kedua itu dari faktor keluarga, yang ketiga dari faktor lingkungan, yang keempat dari faktor teman sebaya, dan yang kelima itu dari faktor lingkungan sekolah. Baik teman-teman, itu saja materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok. Saya sebagai pemateri keempat. Tips mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, membentuk kelompok belajar. Jadi teman-teman semua bisa membentuk kelompok belajar kecil di lingkungan sekitar teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa saling berbagi. Jadi misalnya ada yang kurang mengerti di pelajaran bahasa Indonesia, dia akan bertanya kepada teman yang lebih mengerti dengan pelajaran bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya, teman yang satu kurang mengerti dengan pelajaran matematika bisa bertanya kepada teman yang lebih mengerti pelajaran matematika. Selanjutnya, ajak siswa berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Nah, ini bisa dilakukan kalau guru itu melibatkan siswa dalam pelajaran. Nah, sebagai contoh, guru dapat membebaskan siswa untuk bertanya, tapi guru tidak boleh langsung